Korupsi masih mendalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Mensos Tri Risma hari ini memastikan ada kasus upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama ada definisi korupsi. Menurut Brooks, korupsi merupakan tindakan yang sengaja dilakukan atau dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai kewajiban. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/71. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berisi tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain, bahkan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ada bentuk korupsi. Ada 7. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua ada konflik kepentingan. Yang ketiga ada gratifikasi. Yang keempat ada pemerasan. Yang kelima ada suap. Yang keenam ada perbuatan curang. Yang ketujuh ada penggelapan dalam jabatan. Selanjutnya ada klasifikasi korupsi, ada 4. Yang pertama ada individual corruption yang dilakukan secara individu atau perorangan. Yang kedua ada petty corruption, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada endemic corruption. Endemic corruption sendiri korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau bisa disebut juga corruption culture. Yang keempat ada grand corruption. Grand corruption sendiri merupakan korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Adapun area corruption, adapun area potensi korupsi, yang pertama ada pengelolaan anggaran, yang kedua ada pengadaan jasa atau barang, yang ketiga ada pengelolaan barang daerah, yang keempat ada pelayanan publik. Untuk pengelolaan anggaran, yang pertama, konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif. Yang kedua ada markup satuan biaya kegiatan atau volume. Yang ketiga ada markdown pendapatan daerah, yaitu pengadaan barang atau jasa. Dalam pengadaan barang atau jasa antara lain, yang pertama itu ada menekankan panitia agar memenangkan rekanan tertentu. Kemudian
Yang kedua itu volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga, spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK dan KAK. Kemudian yang keempat, SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum tersebut. Kemudian yang kelima itu menerima hadiah atau fee dari rekanan. Dan yang keenam ada membatalkan HPS atau nota pembelian tersebut. Kemudian yang ketujuh itu melibatkan family atau teman sejawat dalam pengadaan barang. Kemudian yang 8 itu ada meminta bagian dari rekanan. Kemudian yang ketujuh mengutip biaya tambahan, dan yang terakhir itu ada membuat laporan kemajuan fisik palsu. Selanjutnya pengelolaan barang daerah. Dalam pengelolaan barang daerah antara lain yang pertama pencatatan aset tidak wajar, kemudian yang kedua itu pemeliharaan atas barang fiktif, kemudian yang ketiga ada penyerobotan atau pengakuan penghilangan aset oleh oknum pejabat PNS secara sengaja, kemudian yang terakhir itu ada menggunakan aset untuk kepentingannya pribadi. Selanjutnya ada pelayanan publik. Dalam pelayanan publik itu juga ada 4, antara lain yang pertama masih ada praktek pungli di lapangan, kemudian masih ada gratifikasi, terus yang ketiga itu ada pelayanan tidak prima PTSP, kemudian yang terakhir itu perizinannya yang tidak transparan. Selanjutnya pelaku korupsi. Pelaku korupsi berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, mencakup pejabat pemerintah, pengusaha, dan individu dari sektor swasta. Pejabat pemerintah yang terlibat seringkali memanfaatkan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya, sedangkan pelaku korupsi dari sektor swasta dapat terlibat dalam praktik suap, nepotisme, dan penggelapan dana. Kemudian korupsi juga dapat melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha untuk kepentingan bersama. Berikut dari data yang bisa kita lihat, data pelaku korupsi dari tahun 2004 sampai 2020, yaitu sebagian besar didominasi oleh, berikut datanya. Dari data kita lihat 2004 sampai 2020 itu sebagian besar didominasi oleh anggota DPR atau DPRD dan juga swasta. Selama tahun 2004 sampai 2020 terdapat total 1.268 kasus korupsi kemudian hingga 2015 86% pelaku tindak korupsi ditangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi. Berikut adalah fakta data-datanya. Kemudian yaitu jenis tindak korupsi pada tahun 2024 sampai 2020 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis tindak korupsi dari tahun 2004 sampai 2020. Yang pertama, penyuapan sejumlah 739, yang kedua, pengadaan barang dan jasa sejumlah 236, yang ketiga, penyalahgunaan anggaran sejumlah 50, yang keempat, pencucian uang sejumlah 38, yang kelima, pungutan liar sejumlah 26, yang keenam, perizinan sejumlah 23, dan yang terakhir, merintangi proses hukum sejumlah 10 dengan jumlah total jenis tindak korupsi 1.122. Selanjutnya yaitu penyebab korupsi menurut Ghosn Theory oleh Jack Bologna. Yang pertama, greed atau serakah, yang kedua needs atau tekanan ekonomi, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat exposure atau ingin pamer. Sedangkan menurut teori fraud triangle oleh Donald R. Gracie adalah yang pertama unshareable pressure atau tekanan, yang kedua rationalization atau rasionalisasi, dan yang terakhir yaitu perceived opportunity atau peluang.
Ketiga jenis penyimpangan ini terjadi karena adanya perbuatan seseorang. Yang membedakan adalah motivasi yang melatar belakanginya. Suatu ketidakpatutan bisa jadi merupakan suatu kecurangan apabila auditor dapat memperoleh suatu indikasi kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan ini dilatar belakangi oleh adanya 4 faktor, yaitu keserakahan, pemanfaatan lemahnya pengendalian intern untuk keuntungan pribadi, adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan keinginan untuk menunjukkan kemampuan mengalahkan sistem pengendalian yang telah dirancang sedemikian rupa. Kesengajaan tersebut ditunjukkan dengan adanya indikasi pelanggaran hukum yang merupakan unsur pidana yang umumnya mengakibatkan suatu kerugian. Selanjutnya yaitu teori Klitgaard. Teori Klitgaard yaitu C sama dengan M plus D minus A. C yaitu corruption sama dengan monopoly of power plus discretion of official dikurangi accountability. Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan dan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang atau discretion of official tanpa pertanggungjawaban accountability dan tanpa adanya pengawasan menyebabkan orang melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu dampak korupsi. Yang pertama ada inefisiensi dalam penyelenggaraan negara, yang kedua kenaikan biaya administrasi, yang ketiga mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan, yang keempat pelayanan publik menurun, yang kelima menurunkan martabat aparat birokrasi, yang keenam ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, dan yang terakhir ketimpangan dalam pendapatan kaya atau miskin. Red flag korupsi. Pada pegawai, yang pertama perubahan gaya hidup, yang kedua terlibat hutang, yang ketiga perubahan perilaku, yang keempat tingginya perputaran pegawai, yang kelima menolak mengambil cuti, dan yang keenam tidak ada pembagian tugas yang jelas. Pada manajemen, yang pertama enggan memberi informasi pada auditor, yang kedua keputusan didominasi individu, yang ketiga lingkungan pengendalian lemah, yang keempat mempunyai saldo rekening tidak wajar, yang kelima transaksi besar di akhir tahun atau fiktif atau serap anggaran, yang keenam kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya, yang ketujuh banyak dokumen hilang atau fotokopian tidak lengkap. Upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi aktif aparat birokrasi, penerapan penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta regulasi yang transparan. Upaya ini harus didukung oleh pendidikan anti korupsi integritas, yang bertujuan membentuk ASN berintegritas. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan birokrasi yang bersih dan profesional, di mana ASN menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Integritas mencegah korupsi. Sumpah jabatan. Sesuai dengan Sumpah Jabatan Perka BKN nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi, "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela." Pengertian integritas, suatu konsep berkaitan dengan konsisten dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Integritas. Pribadi yang berintegritas menjalankan aktivitas dengan benar selaras dengan keyakinan atau belief, diucapkan dengan say, dan dijalankan dengan it. Konsep integritas atau executive brain assessment. Yang pertama ada kejujuran. Dimensi potensi integritas itu menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek empati atau empati, tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah atau lack of blame, dan rendah hati atau humility. Yang kedua ada konsistensi. Dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi atau emotional mastery, akuntabel atau accountability, dan fokus menyeluruh atau focus on the whole. Yang ketiga ada keberanian. Komponen integritas pada keberanian menegakkan keberanian secara terbuka.
yang terdiri dari aspek keberanian atau courage, dan percaya diri atau self-confidence. Berani menyampaikan sesuatu yang benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. 9 nilai integritas. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada peduli, yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada tanggung jawab, yang kelima ada sederhana, yang keenam ada mandiri, yang ketujuh ada kerja keras, yang kedelapan ada adil, dan yang kesembilan ada berani. Pembangunan komponen integritas KPK RI. Yang pertama ada proses internalisasi integritas. Sebagai upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi melalui berbagai strategi dan teknik internalisasi. Yang kedua ada proses pembangunan integritas. Sebagai upaya menjaga organisasi berintegritas tinggi yang digerakkan oleh kumpulan individu yang berintegritas tinggi. Yang ketiga ada proses penyelarasan atau sinergi pilar. Upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai KLOP pada setiap sasaran atau pilar sehingga terbentuk integritas pilar. Yang keempat ada proses penyelarasan atau sinergi pilar. Sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai KLOP setiap sasaran atau pilar sehingga terbentuk integritas pilar. Konsep SIN atau Sistem Integritas Negara. Sistem Integritas Negara atau SIN mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari input hingga impact. Input merujuk pada segala sumber daya, kebijakan, dan faktor-faktor lainnya yang memasuki sistem. Proses menggambarkan bagaimana input tersebut diolah dan diimplementasikan, melibatkan kebijakan interaksi dan dinamika antar unsur. Output adalah hasil langsung dari proses tersebut, seperti implementasi kebijakan, layanan publik, atau produk lainnya. Outcomes mencerminkan dampak jangka menengah dari output, seperti perubahan perilaku atau kualitas hidup masyarakat. Impact merupakan dampak panjang yang lebih mendalam, misalnya perubahan struktural dalam masyarakat atau pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. SIN menyatukan semua elemen ini untuk mencapai tujuan integrasi negara yang seimbang dan berkelanjutan. Komponen sistem integritas. Yang pertama yaitu seleksi dan keteladanan pimpinan. Yang kedua kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga analisis resiko terhadap integritas. Yang keempat peran pengawasan internal. Yang kelima pengelolaan gratifikasi dan hadiah. Yang keenam revitalisasi pelaporan harta kekayaan. Yang ketujuh whistleblower system atau WBS. Yang kedelapan evaluasi eksternal integritas. Yang kesembilan post employment. Yang kesepuluh pengungkapan isu dan uji integritas. Yang kesebelas kebijakan dan sistem SDM atau rekrutmen, manajemen kinerja, pengembangan SDM. Yang ke-12 yaitu akuntabilitas keuangan dan kinerja. Yang ke-13 pengadaan dan kontrak barang atau jasa. Yang ke-14 kehandalan SOP. Yang ke-15 keterbukaan informasi publik. Yang 16 atau terakhir pengelolaan aset. Yang selanjutnya yaitu peran penting integritas. Yang pertama yaitu integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Yang kedua, salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Yang ketiga, sejak dini integritas harus sudah dikenalkan baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu pendidikan praktik anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas. Yang pertama yaitu hati-hati dalam berkata. Yang kedua, dapat memegang perkataan. Yang ketiga, jujur dalam bekerja. Yang keempat, taat pada aturan. Yang kelima atau terakhir, siap bertanggung jawab. Selanjutnya tips 4. No. Yaitu yang pertama no bribery. No bribery yaitu menolak suap. Yang kedua no kickback.
yaitu menolak penerima fee atau gratifikasi dari rekanan. Yang ketiga, no give, yaitu menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar. Yang keempat, no luxurious hospitality, yaitu menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Yang terakhir yaitu kesimpulan, secara singkat, upaya pemberantasan korupsi memerlukan sinergi berbagai elemen seperti aparat birokrasi, penerapan, penegakan hukum konsisten, regulasi yang transparan, serta pendidikan anti korupsi integritas. Fokus pada pembentukan ASN berintegritas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan mendukung tatanan pemerintahan yang transparan. Kesuksesan upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang menolak korupsi, menghasilkan dampak positif jangka menengah dan jangka panjang untuk integritas negara secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.